Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ini video aku pertama di YouTube. Jadi perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Nanda Rifara Muati. Biasa teman-teman saya manggil saya Nanda. Saya kuliah di Universitas Gunung Jati tingkat 2. Di sini saya ingin menjelaskan pembelajaran tentang human capital atau modal manusia. Tujuannya itu agar kalian semua tahu seberapa pentingnya nih human capital di dalam suatu perusahaan dengan sasaran pembelajaran untuk para mahasiswa, khususnya nih tingkat 2 yang sedang belajar human capital. Di sini kita akan belajar human capital atau disebut dengan modal manusia. Human capital atau disebut dengan modal manusia ini adalah segala sifat yang tersedia di dalam diri manusia, mencakup itu kebiasaan, pengetahuan, atribut sosial, kepribadian, dan kreativitas yang diwujudkan dalam kemampuan melakukan suatu pekerjaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi. Modal manusia itu unik dan berbeda dari modal lainnya, dan diperlukan oleh perusahaan untuk mencapai suatu tujuan, berkembang, dan tetap menjadi inovatif. Perusahaan dapat berinvestasi dalam sumber daya manusia, misalnya melalui pendidikan dan pelatihan, yang memungkinkan peningkatan kualitas dan produksi. Human capital atau disebut dengan modal Istilah manusia human capital ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonomi Amerika yang bernama Theodore School pada tahun 1960-an yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Istilah human capital kemudian menjadi semakin populer nih pada tahun 1970 sampai 1980-an ketika para pemikir ekonomi seperti Gary Becker dan Jacob Mincer memperluas konsep ini dengan menyoroti pentingnya keterampilan dan pengetahuan dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan individu. Dalam beberapa dekade terakhir, konsep human capital telah menjadi semakin penting dalam perekonomian global yang semakin berubah dan tergantung pada teknologi dan pengetahuan. Terdapat beberapa fungsi human capital. Yang pertama, meningkatkan suatu produktivitas. Jadi, human capital itu membantu meningkatkan produktivitas suatu organisasi dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawannya. Investasi dalam human capital seperti pelatihan dan pendidikan itu dapat membantu karyawan meningkatkan kinerja mereka dan memberikan kontribusi lebih baik, lebih besar lagi pada suatu organisasi. Kedua adalah meningkatkan kualitas hidup. Human capital juga dapat meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan dapat membantu meningkatkan kesempatan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, ada meningkatkan inovasi. Jadi, keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh individu juga dapat membantu meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam organisasi dan masyarakat. Karyawan yang terlatih dan berpengetahuan dapat membantu organisasi mengembangkan produk dan layanan yang lebih inovatif dan efektif. Yang keempat, ada meningkatkan daya saing. Human capital dapat membantu meningkatkan daya saing organisasi dalam pasar global yang semakin kompetitif. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan dapat membantu organisasi memenuhi tuntutan pasar yang terus berubah dan menghasilkan produk dan layanan yang lebih unggul. Terdapat dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi juga perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Terdapat 5 cara meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu dengan 5B. Yang pertama, buy atau membeli. Mengganti sumber daya manusia yang lama dengan yang baru
yang berekspektasi memiliki kualitas yang lebih baik atau lebih unggul. Yang kedua, ada build atau membangun. Jadi, investasi dilakukan terhadap sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitasnya yang menjadi lebih baik. Yang ketiga, ada borrow atau meminjam. Jadi, penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Yang keempat, ada bounce atau melambung. Jadi, perusahaan itu berhak mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Dan terakhir ada bind atau mengikat. Jadi perusahaan itu mengikat karyawannya untuk tidak keluar, merupakan suatu tindakan kritis pada semua tingkatan. Dapat disimpulkan bahwa human capital atau modal manusia itu berperan penting dalam suatu perusahaan sebagai kunci suatu keunggulan organisasi dan strategi dalam membangun engagement. Mungkin sekian dari presentasi pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.